لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemarin kita sudah menjelaskan ya sedikit apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Hadis Ibnu Abbas yaitu berisi nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak paman beliau Ibnu Abbas. Yang di akhirnya Syekh Utsaimin rahimahullah Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan inilah wasiat hidup. Ya, pegangan hidup bagi orang yang ingin hidup bahagia. Dimulai dengan idza sta'anta fasta'in billah. Apabila idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mintalah kepada Allah, kalau minta tolong mintalah kepada Allah. Dan seterusnya sampai beliau mengatakan tentang takdir, ya, hadis yang panjang. Rufi'atil aqlamu. Ya. Pena-pena catatan itu sudah diangkat wa jaffatis suhufu. Dan lembaran yang digunakan untuk mencatat apa yang terjadi di alam ini seluruhnya sampai hari kiamat, sampai orang masuk surga sudah kering. Ya. Jadi apa yang terjadi di alam ini sejak dahulunya sampai nanti akhir zaman itu sudah dicatat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita harus mengimani perkara takdir. Apa yang terjadi di dunia ini sudah Allah tuliskan. Kita hanya menjalaninya saja. Maka penting di situ peran kesabaran. Ya. Peran sabar. Makanya bila katakan berikutnya nanti, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ya, dan apa saja yang akhta'aka, yang terlepas darimu, artinya enggak kena kita mungkin. Ya, musibah itu tak akan mengena kita, atau rezeki itu enggak akan kita dapatkan. Itu maksud akhta'aka. Salam. Kalau sesuatu itu sudah Allah takdirkan tidak akan menimpamu, atau suatu rezeki itu tidak akan kamu dapatkan, lam yakun liyusibaka, maka dia tidak akan menimpamu. Tidak akan kamu dapatkan rezeki tersebut kalau memang sudah Allah takdirkan la ya yukhti'aka. Nah, terus kita pahami itu. Udah payah cari rezeki, udah di tangan, lepas lagi. Sudah bekerja keras-keras nggak dapat juga dia. Nah, berarti itu sudah ditakdirkan yukhti'aka, luput darimu. Begitu juga ya, apa yang sudah Allah takdirkan akan menimpamu daripada kejelekan, atau Allah takdirkan kamu pasti dapat rezeki itu, lam yakun liyukhti'aka, maka dia tidak akan lepas darimu, tidak akan menjauh dari, pasti dapat. Jadi perkara musibah itu kalau sudah Allah takdirkan kamu kena, gimana pun kamu mengelak ya, menghindar, sudah cara begini cara begitu, kalau kena situlah sabar lagi, sudah kena musibah berarti. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sering-sering berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada takdir yang jelek. Ada ya, kita itu pasti tidak akan lepas dari dua hal, perkara kebaikan dan perkara kejelekan ya. Takdir yang baik atau takdir yang jelek, pasti kita dapat itu. Kalau takdirnya kebaikan, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya kejelekan, kita bersabar. Maka kata beliau berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwasannya kemenangan, keberuntungan, kesuksesan itu, keberhasilan dia akan didapatkan kalau seseorang itu sabar. Sabar baru jadi dia. Waalaikumsalam. Ya. Annan nasra ma'as sabri. Pertolongan Allah itu baru datang kalau kita sabar. Sudah sekian datang hantaman, ujian, kena gembleng begini dan begitu. Nah, itu yang jadi biasanya. Ya. Tapi orang kalau nggak sulit sedikit, ya, kena marah dikit, kena ujian dikit, mundur, ya itu nggak akan berhasil. Ya. Yang berhasil itu pasti yang sabar. Sabar menjalani takdir, sabar dalam belajar, sabar dalam berusaha, sabar dalam bisnis, sabar dalam segala hal. Ya, anak-anak juga kalau nggak sabar dia belajar nggak bisa baca dia, ya. Terus diulang lagi, diulang. Nah, ini. Jadi perkara kecil sampai yang perkara yang paling besar. Keberhasilan itu harus, ya, ada, pasti ada bersama kesabaran. Annal faraja ma'al karbi. Kelapangan itu akan datang bersama kesulitan. Ya. Setelah kesulitan itu pasti ada kelapangan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Kapan datangnya? Ya minta kepada Allah. Yang yakin. Itu ini yang dibilang oleh beliau nanti, ini prinsip hidup. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih muda ketika itu, inilah modal hidup. Kalau orang Minang dulu anak-anak merantau tuh dia petuah ya. Nah ini petuah lebih hebat lagi hadis Nabi semua. Petuah hidup kayak gitu. Kalau susah, kena musibah, berarti itu sudah Allah takdirkan. Kamu gak akan bisa menghindar. Kalau dapat rezeki berarti juga Allah takdirkan. Tidak akan pernah luput dari kamu rezeki. Sabar aja. Nah, ini yang dimaksud dengan ini lebih tinggi lagi daripada ucapan para motivator ini. Nggak ada orang motivator begini. Paling dia nyuruh sini paling. Dia mengatakan sabar, maju terus. Ya. Jatuh ulang lagi di sini nih. Maka kata Nabi SAW berikutnya, wa'lam annal faraja ma'al karbi. Ya. Kelapangan itu ada bersama kesulitan, kesusahan. Susah. Ya, dia akan datang ke lapang itu kalau dia tetap maju. Dan dia akan datang juga ke lapangan itu kalau nggak mau dia bergerak, ya kan? Bariknya tinggal. Gitu. Ada istilah dari Ustaz Rifah dulu, pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan kalau nggak dikerjakan. Ya memang. Ya, itu. Ya, kalau berat tinggal karena jaringan dia jadinya lapang dunia. Ya. Nggak itu maksudnya ini ya. Memang lapang dia, tapi tetap aja kerjaan tuh ada gitu. Nggak selesai dia. Nah, dia dikerjakan sedikit. Baru selesai. Ya, itu lapang. Pasti ada solusi. Ya, kalau niat kita betul-betul baik, ya niat indah, niat baik, yang menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah menguji hambanya. Ingin mendengar rintihan kita setiap ada musibah tadi. Sulit, masalah datang bertubi-tubi. Ya. Orang yang dia sudah digembleng katanya, dengan berbagai musibah, dengan berbagai ujian tadi itu, kalau dia sabar itu yang jadi biasanya. Udah usaha A, B, C, tapi terus berjuang dia. Akhirnya nanti ketemu tuh yang pas. Jadi begitu. Ya Allah Maha Kaya lah. Ya, Maha Kaya. Tinggal kita itu mau bersabar atau tidak. Faqaluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasannya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini harus kita yakini. Pasti ada jalannya. Cuman kan kadang kita nggak tahu ya kan. Dia sesuatu itu sulit karena nggak ada ilmunya. Itu dia. Ya, orang kalau udah tahu ilmunya gampang. Orang ya perbaiki motor nggak ada ilmunya sulit mana kan? Serahkan ke ahlinya. Dia akan mudah. Itu solusi.
Ya, jadi kalau ingin jalan kita mudah itu tanya kepada yang paham, yang ngerti. Pasti ada kemudahan, tapi kita nggak mau belajar, nggak mau tanya kepada yang ahlinya, nggak datang-datang juga. Ya, jadi kalau ada kesulitan itu tanya kepada orang yang mengerti, yang paham, baru nampak kemudahannya. Ini bakal datang kemudahan, melamun aja ya, nggak akan datang-datang, usaha cari. Di antaranya tanya. Kata Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalian kepada yang tahu kalau kamu nggak tahu. Atau kamu merasakan kesulitan. Ini gimana nih, nggak tembus-tembus nih. Apa nggak tembus, misalnya persyaratan lah, ujian lah, apa ini nggak tembus-tembus. Cari orang yang tahu gimana caranya. Nah, di situ kata orang perlu relasi. Ya Mas ya? Perlu relasi. Relasi itu orang yang tahu itu. Tahu dia masuknya melalui pinggir sini ya itu ya. Jalan sini ya, itu penting. Supaya apa yang kita inginkan itu berjalan mulus. Maka fa kullu usrin fa ba'dahu yusr. Setiap kesulitan itu setelahnya ada kemudahan. Bal innal usra mahfufun bi yusraini. Bahkan ya, kesulitan itu dikelilingi dengan dua kemudahan. Dua kemudahan. Yusrun sabiqun wa yusrun lahikun. Mudah di awalnya dan mudah di akhirnya. Cuman kan gimana prakteknya gitu. Nah, juga enggak. Tadi baca-baca gimana prakteknya enggak. Masih belum masuk, belum connect dia. Gimana prakteknya? Dua kemudahan didapatkan dengan satu kesulitan. Nah, ini sebagaimana Allah mengatakan jelas demikian. Pasti ada kemudahan, pasti itu. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, fa inna ma'al usri yusran. Maka sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian beliau waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan, lan yaghliba usrun yusrain. Satu kesulitan itu tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Satu lawan dua ya. Menanglah yang dua lagi. Itu apanya secara konteksnya ya. Cuman kadang ya tergantung orangnya ya. Kalau orangnya dia merasa sulit sekali, nggak tahu dia mentok, ya langsung aja kepada Allah. Ya pasti Allah datangkan solusi. Kalau misalnya kita nggak tahu, ngadu aja ke atas. Itu senjata terakhir. Bahkan senjata awal itu juga. Senjata awal, pertengahan, dan akhir itu dia. Berdoa kepada Allah kalau ada kesulitan. Bukan hilang sendalnya, hilang kunci ini. Jematan minta kepada Allah, dapat dia. Itu doa. Fadal hadithul ladzi, ini dia kata beliau, inilah hadis yang Nabi wasiatkan kepada Abdullah bin Abbas, yang bagi insani an yakuna ala dzikrin lahu daiman. Seharusnya manusia ini sering diingat. Ini yang maksudnya. Ini yang dijadikan sebagai pelajaran hidup sebenarnya. Modal hidup ini hadis ini. Ya, kalau ingin hidup itu tersebut punya pegangan, bukan jimat ya. Orang Wiranto dikasih jimat, keris satu, sepotongan putih satu. Nah itu nggak benar itu. Nah ini mentalitas ya. Nah. Wa an ya'tamida ala hadhil wasaya, hendaklah mereka bersandar kepada wasiat-wasiat yang bermanfaat ini. Ini bermanfaat wasiat. Ya. Yang awsa biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi wasiatkan kepada anak pamannya. Berarti apa itu? Sepupunya sendiri. Ya, orang terdekat beliau kasih wasiat itu. Jadi, wasiat petatah petiti itu emang wasiat berharga ya. Iya tuh. Kadang kalimat itu ya, lebih berharga daripada duit dikasih kan. Kamu mau terima rantau, dikasih nasihat satu. Pegang bagus-bagus. Kamu harus jujur, misalnya.
dimanapun kamu berada, suatu ketika Imam Abdul Qadir Al-Jailani dalam riwayatnya mengatakan kepada, menyebutkan, masyhur ceritanya, ketika dia pergi merantau, sebenarnya orang dulu rihlah, belajar menuntut ilmu. Dikasih modal, dikasih duit oleh emaknya untuk belajar. Wasiat emaknya satu aja. Kamu harus jujur kepada siapapun, jangan pernah berdusta kepada siapapun. Jujur dia. Masih kecil. Itu aja wasiat emaknya, jujur, jangan bohong. Pergilah dia belajar, pergi. Di dalam perjalanan ada perampok. Dulu kan banyak penyamun ya. Kalau antum melihat dulu ada kuda-kuda penyamun gitu. Orang pergi, nanti ada penyamun. Nah, dia dikasih duit ketika itu 100 dinar, berapa banyak lah. 1000 dinar 100 dinar. Datang perampok tadi. Ya. Ditanya, kamu mana harta kamu? Kata penyamunnya tadi. Kamu punya harta enggak? Ada. Ya, ada katanya. Jujur aja dia. Gimana harta kamu di sana? Apa itu katanya? Itu dari orang tua saya. Apa isinya katanya? Duit 100 dinar. Sebenarnya gitu. Anak-anak bohong kamu ini. Rupanya dia iya mah. Terus heran dia jujur dia anak dia. Kamu nggak tahu siapa yang iya katanya. Kata ibu saya gini. Ibu saya harus jujur kepada siapa. Tobat penyamunnya jadinya. Tobat penyamunnya. Ini wasiat ibunya tadi. Nggak ada, akhirnya dikasihkan lagi harta tadi. Nah, itu yang kadang orang mengagukan Syekh Abdul Qadir Jailani itu karomahnya gitu ya. Memang banyak karomah beliau dalam sejarah memang beliau. Tapi beliau Ahlussunnah ya. Bukan sufi. Cuman orang sufi menjadikan diri kepada beliau. Memang karomahnya banyak. Di antaranya itu kecil dia punya karomah. Tobat penyamun karena kejujurannya. Nah, kita nggak tahu hidayah dari siapa gitu kan. Karena kejujuran beliau, penyamun mungkin dia punya orang tua nggak tahu lah, Allah Maha tahu gitu kan. Ya, masih orang tua. Kemudian dia mungkin ada background gimana, akhirnya tobat dia. Berhenti di penyamun. Belajar dengan beliau. Penyamun perampok belajar dengan anak kecil. Demikian ya. Jadi itu wasiat Nabi SAW. Petuah-petuah itu kadang perlu. Ya, apalagi petuah itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cepat salah. Makanya ada aqwalus salaf itu, kata para ulama, hujjah itu adalah Al-Quran dan hadis wa aqwalus sahabah. Nah, itu yang ilmu itu. Al-Quran, hadis dan ucapan para sahabat. Baik dalam hal ibadah dan muamalah dengan manusia juga. Ya. Disitulah ilmu tadi. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka